3 hari di gudang dan satu balasan yang membuat mereka berlutut. Namaku Sari. Usiaku 32 tahun. Bekerja sebagai akuntan internal di sebuah toko bahan bangunan. Pekerjaanku mungkin tidak terlalu bergengsi, tapi cukup stabil. Cukup untuk menghidupi diriku sendiri, membantu orang tuaku di kampung, dan punya sedikit tabungan untuk masa depan. Tapi siapa sangka, uang hasil jerih payahku sendiri justru menjadi alasan suamiku mengurungku di gudang selama 3 hari, seperti seorang penjahat. Suamiku bernama Budi, anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Dari luar, semua orang bilang dia pria yang kalem, pendiam, dan pekerja keras. Dia mengelola gudang stok di toko milik keluarganya, pagi pergi, sore pulang, jarang bergaul, dan tidak suka mabuk-mabukan. Tapi hanya orang yang tinggal serumah yang tahu, sifat kalem itu hanyalah topeng. Budi adalah seorang yang patriarkis hingga membuatku sesak napas. Semua urusan di rumah, dia merasa paling berhak memutuskan, terutama jika ibunya, Ibu Lestari, sudah angkat bicara. Ibu Lestari adalah ibu mertuaku, seorang wanita berusia 60-an, dengan wajah yang selalu serius seperti hakim dan perkataan setajam sembilu. Sejak aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini sebagai menantu, dia tidak pernah tulus menganggapku sebagai anak. Di matanya, aku hanyalah perempuan beruntung yang bisa menikahi putranya, bisa makan di rumahnya, dan menyandang status menantu di keluarga pemilik toko bangunan. Dia sering berkata di depan kerabat, menantu zaman sekarang terlalu enak hidupnya, jadi suka manja. Kalau tidak dididik dari awal, nanti bisa-bisa dia injak kepala kita. Aku sudah bersabar selama hampir 4 tahun menjadi menantunya. Aku sudah sangat banyak mengalah. Dia mengkritik masakanku yang kurang asin, aku belajar memasak lagi. Dia bilang, aku pulang kerja terlalu sore, dan tidak becus mengurus suami. Aku berusaha pulang lebih awal. Dia berkata, gaji seorang istri itu seharusnya diserahkan semua ke keluarga suami. Aku hanya diam agar tidak ada keributan. Kupikir, dengan sedikit kesabaran, rumah tangga akan damai. Tapi ketika kesabaranmu dianggap sebagai kelemahan, mereka tidak akan berhenti hanya dengan kata-kata. Sore itu, aku baru saja pulang kerja. Belum sempat aku mengganti seragam kantorku, Ibu Lestari sudah duduk di ruang tamu. Di atas meja ada buku catatan pengeluaran, dan di sebelahnya, Budi sedang menunduk menatap ponselnya. Begitu melihatku, mertuaku langsung bertanya dengan dagu terangkat, "Mana gajimu bulan ini?" "Mulai sekarang, serahkan semua sama ibu." Perempuan sudah bersuami untuk apa pegang uang sendiri? Aku terpaku, mengira aku salah dengar. Dengan lembut aku berkata, "Bu, gaji Sari kan masih harus dikirim untuk bantu biaya obat-obatan bapak dan ibu di kampung. Lagi pula, Sari juga butuh pegangan untuk keperluan pribadi." Ibu Lestari menggebrak meja dengan keras, membuat cangkir teh di atasnya bergetar. "Orang tuamu apa urusannya dengan rumah ini? Kamu itu sudah menikah, harus tahu kalau keluarga suami itu yang utama. Atau jangan-jangan kamu mau simpan uang diam-diam, supaya nanti kalau ada apa-apa, bisa kabur bawa harta." Tenggorokanku terasa tercekat, tapi kali ini aku tidak mau menunduk lagi. Aku bekerja, uang yang kuperoleh adalah hasil keringatku, tidak meminta 1 rupiah pun dari siapapun. Aku menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan jelas, "Sari tidak menyembunyikan apapun dari siapapun, Bu. Tapi uang hasil kerja Sari. Sari berhak menggunakannya untuk berbakti pada orang tua Sari. Sari tidak bisa menyerahkan semuanya pada ibu." Wajah Ibu Lestari langsung memerah padam. Dia berdiri, menunjuk wajahku. Sudah jadi menantu berani-beraninya simpan uang sendiri. Tipe seperti ini memang harus dididik ulang. Di rumah ini tidak ada tradisi menantu membantah mertua seenaknya. Darahku mendidih sampai ke kepala. Selama bertahun-tahun aku bisa diam mendengar sindirannya, tapi aku tidak bisa membiarkan dia menghina orang tuaku dan menganggapku seperti pembantu gratisan. Dengan suara bergetar aku membalas, "Saya bukan pembantu yang semua perintah ibu harus saya turuti. Saya istri Mas Budi, menantu di rumah ini, tapi saya juga anak dari orang tua saya." Kalimat itu baru saja selesai kuucapkan, Budi langsung bangkit dari sofa. Tanpa bertanya apa-apa,
tanpa peduli siapa yang benar atau salah. Di matanya, selama aku membuat ibunya marah, maka akulah yang bersalah. Dia berjalan ke hadapanku, suaranya berat dan mengancam. Kamu bilang apa barusan? Kamu berani kurang ajar sama ibu saya? Aku menatapnya, masih menyimpan harapan dia akan tenang dan mendengarkan penjelasanku. Tapi harapan itu padam seketika saat sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Tamparan itu membuatku terhuyung, telingaku berdenging, dan separuh wajahku terasa panas. Pintu depan saat itu sedikit terbuka, beberapa tetangga yang mendengar keributan sudah berdiri di teras, mengintip ke dalam. Aku malu, sakit. Tapi yang membuatku lebih dingin adalah tatapan mata Budi. Tidak ada sedikit pun penyesalan, dia hanya menatapku seperti melihat seorang pesakitan yang pantas dihukum. Ibu Lestari berdiri di belakangnya, sudut bibirnya menyeringai puas. Budi mencengkeram pergelangan tanganku, menyeretku paksa menuju tangga. Aku panik dan mencoba melepaskan diri. Mas, mau apa? Lepaskan aku. Tapi tenagaku tidak sebanding dengannya. Ibu Lestari bahkan berteriak dari ruang atas. Kurung saja dia, Bi. Kalau tidak dididik hari ini, besok-besok dia naik ke kepala kita semua. Aku diseret menuruni tangga menuju lantai dasar, tempat sebuah gudang tua berisi tumpukan sak semen, kaleng-kaleng cat, dan peralatan bangunan lainnya berada. Pintu besi berkarat itu terbuka dengan suara berderit yang mengerikan. Bau apek dan lembab langsung menusuk hidungku. Budi mendorongku dengan kasar ke dalam. Aku jatuh tersungkur di lantai semen yang dingin. Telapak tanganku perih tergores, baru saja aku mencoba bangkit, pintu besi itu sudah dibanting tertutup. Suara gembok yang dikunci terdengar kering dan dingin, membuat jantungku seolah jatuh ke dasar jurang. Melalui celah pintu, aku bisa melihat wajah Budi yang gelap di luar. Dia berkata perlahan, penuh kekejaman, tinggal di sini 3 hari biar kamu sadar. Kalau sudah tahu cara minta maaf ke ibu, baru saya lepaskan. Aku menggedor-gedor pintu, berteriak sampai serak. Budi, kamu gila. Buka pintunya. Kamu tidak punya hak mengurungku. Tapi yang menjawabku hanyalah suara langkah kakinya yang menjauh, lalu suara Ibu Lestari yang terdengar penuh kemenangan dari atas. Biarkan saja. Dibiarkan lapar beberapa hari juga pasti akan jadi penurut. Perempuan itu kalau tidak takut suami, memang harus diberi pelajaran. Di dalam kegelapan gudang yang remang-remang, aku berdiri membeku. Satu tangan memegangi pipiku yang masih perih, tangan yang lain berpegangan pada pintu besi yang dingin. Saat itu aku belum tahu, 3 hari berikutnya akan menjadi 3 hari yang mendorongku ke titik terendah penghinaan. Tapi, 3 hari itu jugalah yang akan menyadarkanku dan membuatku memutuskan untuk mengubur pernikahan ini dengan sebuah pembalasan yang tidak akan pernah diduga oleh seluruh keluarga suamiku. Pintu besi baru saja tertutup, gudang itu langsung tenggelam dalam keheningan yang pekat. Gelap dan lembab, bau semen bercampur dengan bau cat lama menusuk hidung, membuatku mual. Di langit-langit, hanya ada satu bola lampu kuning yang redup, berkedip-kedip seolah bisa padam kapan saja. Aku terdiam beberapa detik, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, lalu aku berlari menggedor pintu dengan sekuat tenaga. Budi, buka. Kamu tidak boleh melakukan ini. Aku berteriak hingga tenggorokanku serak, kedua tanganku terus memukul lapisan besi yang dingin itu. Tapi di luar, tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang menjauh, lalu hening. Aku terus menggedor, sampai telapak tanganku terasa perih dan kepalaku mulai pusing. Bu, tolong buka pintunya Bu, Sari mohon. Untuk pertama kalinya, aku merendahkan suaraku, memohon. Meski hatiku masih dipenuhi amarah, yang kudapat hanyalah keheningan yang menusuk. Beberapa saat kemudian, dari lantai atas terdengar suara orang berbicara. Aku berhenti menggedor, menempelkan telingaku ke celah pintu. Suara Budi terdengar jelas, tanpa keraguan sedikit, harus begitu caranya biar istri nurut. Perempuan itu harus dibuat takut. Dia bahkan tertawa keras, tawa yang belum pernah kudengar sebelumnya, tawa yang penuh kemenangan dan kekejaman. Suara pria lain, mungkin tetangga, menyela, tapi kalau sampai kenapa-kenapa bagaimana Bud? Mengurung orang berhari-hari itu tidak baik.
Kukira ada yang akan membelaku. Secercah harapan kecil muncul di hatiku. Tapi harapan itu langsung dipatahkan oleh suara Ibu Lestari yang dingin dan tegas. Dia itu menantu saya, bukan orang lain, jadi tidak perlu khawatir. Saya yang mendidiknya. Saya yang tanggung jawab. Kalimat itu seperti pisau yang menyayat hatiku. Ternyata di mata mereka, aku bukanlah manusia yang punya hak untuk dihormati, melainkan hanya properti milik mereka yang bisa diperlakukan sesuka hati. Percakapan di luar masih berlanjut, tapi aku tak punya tenaga lagi untuk mendengarkan. Aku merosot ke lantai, punggungku bersandar pada pintu besi, kepalaku pening. Aku tidak pernah membayangkan akan diperlakukan seperti ini oleh suami dan mertuaku sendiri. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran, bukan sekadar kata-kata kasar, tapi tindakan mengurungku seperti seekor binatang. Sebuah pikiran melintas. Aku terkejut dan langsung meraba saku baju dan celanaku. Ponselku tidak ada. Tasku juga tidak ada. Aku teringat, sebelum menyeretku ke sini, Budi merebut tasku dan melemparkannya ke sofa. Hatiku mencelos. Tanpa ponsel, tanpa uang, tanpa KTP, aku benar-benar terisolasi. Aku bangkit lagi, menggedor pintu sekali lagi. Kali ini bukan karena berharap mereka akan membukanya, tapi karena rasa putus asa yang membuatku tak tahu harus berbuat apa. Budi, kamu tidak punya hak menahan ponselku. Kamu melanggar hukum. Aku berusaha berteriak sekeras mungkin, berharap ada orang lain di luar yang mendengar. Tapi jawabannya tetap sama, keheningan. Mungkin para tetangga sudah bubar, atau mereka mendengar tapi tidak mau ikut campur. Di kompleks ini, semua orang tahu urusan rumah tangga orang lain sebaiknya tidak dicampuri. Aku berbalik dan memandangi seisi gudang. Ruangan sempit, dindingnya lembab dan mengelupas, di sudut ruangan ada beberapa tumpukan sak semen yang sudah mengeras, tertutup debu putih. Di sisi lain, ada beberapa kaleng cat yang sudah terbuka, baunya menyengat. Dekat pintu ada sebuah tong plastik bekas, di dalamnya hanya ada beberapa kain lap sobek. Aku mendekat, mencoba menendang pintu, tapi lapisan besi tebal itu nyaris tidak bergetar. Aku mendongak, berharap ada ventilasi atau celah, tapi sama sekali tidak ada. Ini benar-benar sebuah kotak tertutup. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Tindakan ini bukan tindakan spontan. Jika hanya karena bertengkar, Budi bisa saja memukulku, memakiku, atau pergi dari rumah. Tapi menyeretku ke gudang ini, mengunci pintu, dan mengambil semua alat komunikasiku, semuanya terasa terlalu rapi, terlalu terencana, seolah mereka sudah pernah memikirkannya sebelumnya. Aku duduk di lantai, kedua tangan memegangi kepala. Detail-detail kecil mulai saling terhubung. Akhir-akhir ini, Budi sering bertanya tentang uang tabunganku. Ibu Lestari terus-menerus menyinggung soal perempuan tidak seharusnya memegang uang sendiri. Pernah sekali aku melihat Budi menggeledah tasku. Saat itu dia beralasan mencari kunci. Tapi kalau kuingat lagi, tatapan matanya saat itu sangat aneh. Aku bergidik. Jangan-jangan mereka sudah merencanakannya? Pertengkaran sore ini hanyalah pemicu. Sementara tujuan sebenarnya adalah untuk memaksaku tunduk sepenuhnya. Aku menatap bola lampu kuning yang berkelip-kelip. Cahayanya yang lemah membuat semua benda di gudang tampak aneh dan menakutkan. Rasa dingin menjalari punggungku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya dikurung secara fisik, tapi juga dijebak dalam sebuah perangkap yang sudah lama disiapkan. Di luar sana, kehidupan berjalan normal. Orang-orang berlalu lalang, suara motor, suara percakapan yang samar-samar. Sementara aku, terjebak di ruang sempit ini, tanpa pertolongan, tanpa jalan keluar. Aku mengepalkan tanganku, kuku-kukuku menancap dalam ketelapak tangan. Di kepalaku hanya ada satu pikiran yang semakin jelas, jika aku tidak mencari cara untuk keluar sendiri, tidak akan ada yang menolongku. Dan mungkin, hal yang paling menakutkan bukanlah dikurung selama 3 hari, tapi kenyataan bahwa aku hidup bersama orang-orang yang tega melakukan ini padaku tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di gudang itu. Aku hanya tahu saat rasa lapar mulai melilit perutku, aku baru sadar mungkin sudah setengah hari berlalu.
Cahaya dari bola lampu kuning masih sama seperti awal, membuatku kehilangan orientasi waktu. Tenggorokanku kering, bibirku pecah-pecah karena dehidrasi, tapi yang paling menyiksa adalah perasaan diabaikan. Seolah keberadaanku tidak lagi penting bagi siapapun di rumah ini. Tepat saat aku merasa hampir tidak sanggup lagi, terdengar suara dari luar. Suara kunci diputar, lalu pintu besi terbuka sedikit. Cahaya dari koridor luar begitu terang hingga aku harus menyipitkan mata. Ibu Lestari berdiri di sana, wajahnya masih sedingin es, tangannya membawa sebuah kotak makan plastik. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan kotak itu ke dalam. Kotak itu jatuh ke lantai semen dengan bunyi kering. Tutupnya sedikit terbuka, beberapa butir nasi berceceran. Dia menatapku dari atas ke bawah, suaranya datar tanpa emosi. Makan, biar ada tenaga untuk memikirkan lagi bagaimana caranya jadi menantu yang baik. Aku berusaha berdiri, kakiku gemetar karena kram. Aku melihat kotak makan itu, lalu menatapnya. Tenggorokanku tercekat. Bu, kenapa ibu melakukan ini pada Sari? Tanyaku dengan suara serak, antara karena haus dan marah. Aku benar-benar ingin mendengar alasannya, sekalipun itu alasan yang tidak masuk akal, hanya untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi. Budi berdiri di belakangnya, bersandar di dinding dengan tangan bersedekap. Dia tidak masuk, hanya menatapku seperti orang asing, sudut bibirnya menyeringai. Dia berkata perlahan, "Sudah kubilang, kalau kamu tidak serahkan uang, jangan salahkan kami. Jangan mentang-mentang bisa cari uang sendiri, kamu bisa seenaknya." Setiap katanya seperti tamparan bagiku. Aku mengepalkan tangan. Kuku-kukuku menancap hingga terasa sakit. Tapi kali ini, di kepalaku bukan lagi ada kebingungan. Perasaan lain muncul, perasaan tidak enak, seolah ada sesuatu di balik semua ini yang belum kupahami. Aku membungkuk mengambil kotak makan itu. Di dalamnya hanya ada nasi dingin, beberapa helai sayur rebus yang sudah layu, dan sepotong kecil ikan asin. Aku belum pernah melihat makanan seburuk ini. Tapi saat ini aku tak punya pilihan. Aku makan dengan cepat, sambil berusaha mendengarkan apa lagi yang mereka bicarakan di luar. Ibu Lestari dan Budi mengira aku sudah tunduk, jadi mereka tidak lagi berhati-hati. Pintu masih sedikit terbuka, cukup untuk suara mereka masuk, sambil mengunyah. Aku menahan napas, memusatkan seluruh perhatianku pada percakapan mereka. Ibu Lestari merendahkan suaranya, tapi dalam keheningan gudang, aku masih bisa mendengar setiap katanya dengan jelas. Kita harus paksa dia tanda tangani surat pengalihan kepemilikan gudang ini atas namamu, Bud, jangan biarkan atas nama dia lagi, nanti merepotkan. Tanganku berhenti di udara. Nasi di mulutku tiba-tiba terasa kering dan sulit ditelan. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar, tapi setiap kata begitu jelas. Budi menjawab, suaranya terdengar sedikit kesal. Dia itu keras kepala, Bu. Dikasih tahu baik-baik tidak mau. Harus dikurung beberapa hari dulu biar dia takut, baru nanti kita kasih suratnya, pasti dia tanda tangan. Aku membeku. Semua kepingan puzzle di kepalaku langsung menyatu menjadi sebuah gambaran utuh. Ternyata pertengkaran sore itu hanyalah pemicu. Yang sebenarnya mereka inginkan bukanlah mendidikku, tapi memaksaku menandatangani surat. Aku duduk terkulai di lantai, punggungku bersandar pada dinding yang dingin. Jantungku berdebar begitu kencang. Gudang tempatku dikurung ini adalah target mereka. Gudang ini, di atas kertas, tercatat atas nama aku dan Budi. Tapi ada satu hal yang tidak seorang pun tahu selain aku dan keluargaku, hampir setengah dari biaya pembangunannya, tepatnya sekitar 40%, berasal dari uang pinjaman orang tuaku yang mereka kumpulkan dari mana-mana untuk diberikan padaku. Mereka percaya pada putri mereka, percaya bahwa aku memiliki rumah tangga yang stabil, sehingga mereka rela memberikan segalanya. Dan sekarang, aset itulah yang menjadi perangkap yang menjebakku di sini. Aku teringat beberapa kali Budi menyinggung soal pengalihan surat-surat. Kadang dia beralasan agar urusan bisnis lebih mudah, kadang dia bilang lebih baik atas nama satu orang agar gampang mengajukan pinjaman modal. Aku selalu menolak. Bukan karena aku egois, tapi karena itu adalah uang orang tuaku, hasil keringat mereka. Saat itu Budi hanya diam.
Kukira dia sudah mengerti, ternyata dia tidak menyerah. Dia hanya menunggu cara lain yang lebih kejam. Di luar pintu, Ibu Lestari melanjutkan, kurung dia sehari lagi. Besok kasih suratnya. Kalau tidak mau tanda tangan, biarkan saja di situ, lihat berapa lama dia tahan. Suaranya terdengar biasa saja, seolah sedang membicarakan hal sepele, bukan tentang mendorong seseorang ke jurang keputusasaan. Aku memejamkan mata. Setetes air mata mengalir di pipiku. Tapi kali ini, air mata itu bukan karena kelemahan, tapi karena aku sudah memahami segalanya. Jika aku menandatanganinya, aku akan kehilangan segalanya. Bukan hanya uang, tapi juga pegangan terakhirku untuk bisa keluar dari keluarga ini. Tapi jika aku tidak menandatanganinya, mereka akan terus mengurungku, memaksaku sampai aku menyerah. Aku membuka mata, memandangi seisi gudang sekali lagi. Lampu masih redup, dinding masih lembab, semuanya masih menyesakkan seperti semula. Tapi di dalam kepalaku, sebuah pikiran menjadi sangat jelas, aku tidak bisa menunggu diselamatkan, dan aku tidak bisa terus menjadi pihak yang ditekan. Jika aku tidak melawan, aku akan kehilangan segalanya. Malam pertama di gudang itu terasa begitu panjang seolah tidak akan pernah berakhir. Dingin dari lantai semen meresap ke tubuhku, ditambah bau cat, bau apek, dan debu semen yang membuat kepalaku pusing. Aku meringkuk di sudut, kedua tangan memeluk lutut, mencoba menahan tubuhku agar tidak gemetar. Perutku sudah terlalu lapar untuk berbunyi, hanya terasa kram seperti ada yang meremasnya dari dalam. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar suara Budi, kalau tidak mau tanda tangan, rasakan di sini biar tahu takut. Lalu suara dingin Ibu Lestari, kurung sehari lagi, lihat berapa lama dia tahan. Aku pernah berpikir aku cukup mengenal keluarga suamiku. Aku tahu betapa kerasnya ibu mertuaku dan betapa penurutnya suamiku pada ibunya. Tapi baru sekarang aku sadar. Hal yang paling menakutkan bukanlah karena mereka tidak menyayangiku, tapi karena mereka sudah bersekongkol untuk menghancurkanku. Dalam kegelapan, aku teringat lagi saat-saat Budi membahas surat kepemilikan gudang. Awalnya dia berkata dengan sangat lembut, "Sayang, buat apa atas nama berdua? Jadi repot. Biar atas nama Mas saja, nanti gampang kalau mau pinjam modal usaha." Aku merasa ada yang tidak beres, jadi aku menolak. Lalu dia mengubah nada bicaranya. "Kita ini suami istri, kok masih perhitungan begitu? Kamu tidak percaya sama Mas?" Aku tetap tidak mau menandatanganinya. Bukan karena aku serakah, tapi karena aku tahu itu adalah uang hasil jerih payah orang tuaku. Aku tidak bisa begitu saja melepaskannya hanya karena bujuk rayu. Ternyata diamnya Budi setelah itu bukanlah berarti dia menyerah. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dan Ibu Lestari, mungkin sudah sejak lama menganggapku sebagai duri dalam daging. Mereka tidak hanya ingin aku patuh, tidak hanya ingin gajiku, mereka ingin mengambil satu-satunya aset yang bisa membuatku berdiri tegak. Seorang wanita tanpa uang, tanpa surat berharga, tanpa pegangan, seburuk apapun perlakuan yang diterimanya, akan sulit untuk pergi. Aku menyeka wajahku, air mata sudah mengering di pipi. Aku bertanya pada diri sendiri, jika aku terus berteriak, terus menggedor pintu, apa hasilnya? Apakah Budi akan membuka pintu? Tidak. Apakah Ibu Lestari akan kasihan? Jauh dari itu. Mereka justru akan semakin yakin bahwa aku sudah panik, sudah lemah, dan akan menggunakan kepanikanku itu untuk memaksaku. Jika aku terus melawan secara langsung, mereka akan semakin keras. Mungkin hari ini gudang, besok bisa jadi surat utang, surat pernyataan, atau bahkan fitnah bahwa aku kabur dari rumah atau punya gangguan jiwa. Pikiran itu membuat tulang punggungku dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku untuk tenang. Untuk bisa selamat, aku tidak boleh lagi berpikir sebagai korban. Aku harus berpikir sebagai seseorang yang mencari jalan keluar dari jebakan. Aku bangkit. Meski kedua kakiku kram dan kepalaku pusing. Aku mulai memeriksa setiap sudut gudang. Di sudut kiri ada tumpukan sak semen yang sudah mengeras seberat batu. Di belakangnya ada kaleng-kaleng cat bekas. Aku mengaduk-aduk isi tong plastik, hanya menemukan beberapa kain lap sobek, sebuah cetok semen berkarat,
dan beberapa potong tali nilon. Cetok itu terlalu tumpul untuk membobol pintu, tapi aku tetap menyembunyikannya di balik sak semen untuk berjaga-jaga. Tepat saat aku hampir menyerah, di sudut tersembunyi di belakang kaleng cat, aku melihat sesuatu berwarna hitam terkubur di bawah kain lap. Aku menariknya keluar, jantungku berdebar kencang. Itu adalah sebuah ponsel tua, model layar sentuh, yang sudah sangat lama. Layarnya retak. Dalam sekejap, aku merasa seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Aku menekan tombol dayanya berulang kali, tapi layar tidak menyala. Aku menahannya lebih lama, lagi dan lagi. Tetap tidak ada apa-apa. Baterainya masih ada, tapi sepertinya sudah mati total. Aku mencari-cari kabel pengisi daya di sekitarnya, tapi tidak ada. Harapan yang baru saja muncul, kembali padam. Aku duduk, memegang ponsel itu. Rasanya sesak. Hanya selangkah lagi dari sebuah harapan, tapi aku tidak bisa menggapainya. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku menyimpan ponsel itu di celah belakang sak semen. Meski belum bisa digunakan, itu bisa menjadi sebuah kesempatan. Aku tidak bisa mendobrak pintu, tidak bisa menelepon. Berarti aku hanya punya satu cara, mengamati. Aku menempelkan telingaku ke pintu, mencoba mendengar setiap suara dari luar, setiap langkah kaki, suara pintu dibuka, suara air mengalir, suara piring beradu, semuanya menjadi petunjuk. Malam itu aku menyadari, sekitar jam 9 lebih, Ibu Lestari lewat di depan gudang, mungkin untuk memeriksa. Hampir jam 11, Budi merokok di halaman belakang, suara korek apinya terdengar jelas. Setelah itu, rumah menjadi sunyi. Siang keesokan harinya, aku menemukan sebuah kebiasaan penting. Sekitar tengah hari, suara Ibu Lestari memanggil Budi untuk makan siang terdengar. Setelah itu, lantai bawah menjadi sepi selama hampir 1 jam. Itu artinya, saat jam makan siang, area gudang hampir tidak ada orang. Tapi pintu dikunci 2 lapis, 1 gembok di luar dan 1 gerendel besi tambahan. Aku tidak mungkin membukanya dengan tangan kosong. Aku melihat pintu, lalu melihat benda-benda di sekitarku. Aku punya alat, punya perkiraan waktu, tapi kekurangan satu kesempatan. Untuk mendapatkan kesempatan itu, aku harus membuat mereka membuka pintu lebih lama. Dan agar mereka mau membuka pintu lebih lama, aku tidak boleh lagi terlihat keras kepala. Aku bersandar di dinding, sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Aku harus membuat mereka percaya bahwa 3 hari kurungan ini sudah berhasil. Aku harus menunjukkan pada Ibu Lestari seorang menantu yang gemetar ketakutan dan siap menunduk. Aku harus membuat Budi percaya bahwa begitu dia menyodorkan surat itu, aku akan menandatanganinya. Ketika seekor pemangsa mengira mangsanya sudah kehabisan tenaga, ia akan melonggarkan cengkeramannya. Aku menatap tanganku yang tergores. Aku berkata pada diri sendiri, Sari, mulai sekarang jangan buang tenagamu untuk berteriak. Untuk menang, pertama-tama kau harus membuat mereka percaya bahwa kau sudah kalah. Dan sejak saat itu, aku mulai belajar diam. Bukan untuk menahan, tapi untuk mempersiapkan hari di mana aku akan melangkah keluar dari gudang ini dengan caraku sendiri. Memasuki hari kedua, tubuhku mulai menunjukkan reaksi yang jelas. Kepala terasa berat, tenggorokan kering, dan setiap kali menelan ludah terasa sakit. Aku duduk bersandar di dinding, mencoba mengatur napas. Bukan karena aku sudah tidak takut, tapi karena aku tahu mulai sekarang setiap ekspresi dan perkataanku harus diperhitungkan. Menjelang siang, suara langkah sandal di luar kembali terdengar. Aku segera menundukkan kepala, melemaskan kedua tangan, berusaha terlihat selemah mungkin. Suara kunci diputar, pintu besi terbuka sedikit. Ibu Lestari berdiri di luar, memegang semangkuk nasi dingin dengan sedikit sayur rebus. Cahaya dari luar membuatku menyipitkan mata. Tapi kali ini aku tidak bergegas maju, tidak menggedor pintu, atau berteriak seperti kemarin. Ibu Lestari menatapku tajam, mungkin menunggu aku memberontak lagi. Tapi aku hanya perlahan mengangkat kepala, suaraku serak, Bu, Sari salah. Sari tidak akan membantah lagi. Setelah mengatakan itu, aku menggigit bibirku agar suaraku terdengar lebih bergetar. Aku menunduk agar rambutku menutupi mataku.
Aku tidak ingin dia melihat ketenangan di dalamnya. Ibu Lestari tertegun. Jelas dia tidak menyangka aku akan menyerah secepat ini. Matanya yang awalnya penuh curiga, beberapa detik kemudian berubah menjadi puas. Dia menyeringai, "Nah, kan, coba dari awal nurut, tidak akan sengsara begini. Jadi menantu kok merasa seperti majikan. Sekarang sudah sadar kan?" Aku mengepalkan tangan di balik bajuku, menahan diri. Dulu aku pasti akan membalas, tapi sekarang aku hanya mengangguk pelan, berusaha berkata dengan suara lemah, "Sari sudah ngerti, Bu. Ibu benar, Sari sebagai istri dan menantu tidak tahu diri. Sari salah." Setiap kata terasa pahit di lidah, tapi aku harus mengatakannya. Aku tahu yang diinginkan Ibu Lestari bukanlah kebenaran, tapi perasaan berkuasa di atas orang lain. Dia menatapku sejenak lalu berbalik dan berteriak ke atas, "Budi, turun sini. Lihat istrimu sudah sadar." Tak lama, langkah kaki Budi yang berat terdengar menuruni tangga. Dia muncul di belakang Ibu Lestari, mengenakan kaos oblong, tangannya memegang ponsel, wajahnya datar seolah orang yang dikurung di gudang bukanlah istrinya. Budi menatapku dari celah pintu, sudut bibirnya terangkat. "Kenapa? Sudah habis tenagamu untuk teriak-teriak?" Aku menunduk lebih dalam, suaraku lirih. "Aku tahu aku salah, Mas. Jangan marah lagi." Kalimat itu membuatku mual, tapi di luar aku tetap memasang wajah ketakutan. Budi tertawa sinis. "Tahu diri lebih awal kan tidak akan begini. Perempuan itu memang harus dibuat lapar sedikit biar ingat posisinya." Ibu Lestari ikut tertawa. Tawa ibu dan anak itu menggema di dalam gudang yang lembab, begitu memekakkan telinga hingga dadaku terasa sesak. Tapi semakin sakit, aku semakin sadar. Aku tahu aku sedang melihat wajah asli mereka dengan lebih jelas. Aku perlahan merangkak mendekati pintu, tidak terlalu cepat agar mereka tidak curiga. Aku mendongak, berusaha membuat mataku terlihat sembab. "Bu, Sari akan tanda tangani suratnya. Apapun yang ibu suruh, Sari akan lakukan." Asal ibu izinkan Sari keluar, Sari tidak berani membantah lagi. Ibu Lestari langsung berdiri tegak, matanya berbinar seolah baru mendengar apa yang ditunggunya. Budi juga berhenti tertawa, menatapku lebih saksama. "Kamu serius?" tanya Budi, setengah tidak percaya. Aku mengangguk, lalu memegangi perutku, berpura-pura kesakitan. Aku sudah lemas sekali, tidak tahan lagi. Aku hanya ingin keluar. Ibu suruh tanda tangan apapun, aku akan tanda tangan. Aku sengaja mengulangi kata tanda tangan agar mereka yakin tujuan mereka hampir tercapai. Ibu Lestari menatap Budi, lalu menatapku. Keraguan di matanya berkurang drastis. Dia meletakkan mangkuk nasi di depan pintu, suaranya masih angkuh. "Begitu baru benar. Jadi menantu harus tahu diri. Keluarga ini tidak pernah jahat sama orang, cuma tidak suka sama yang pembangkang." Aku mengangguk cepat, seperti orang yang sudah kehilangan kemauan. Sesaat kemudian, aku berkata lirih, "Bu, boleh minta sedikit air? Perutku sakit karena lapar, dari tadi haus sekali." Ibu Lestari mengerutkan kening, sepertinya hendak menolak. Tapi Budi menatapku lalu berkata, "Kasih saja sebotol air, Bu. Besok kan dia harus tanda tangan, kalau sampai pingsan malah repot." Hanya dengan satu kalimat itu, aku tahu mereka sudah percaya aku benar-benar akan menyerah. Ibu Lestari pergi sebentar lalu kembali dengan sebotol air mineral. Kali ini, untuk memasukkan botol itu, dia harus membuka pintu lebih lebar dari kemarin. Pada saat itulah, aku langsung menurunkan pandanganku, mengamati. Rangkaian kunci ada di tangan kanannya. Ada 3 kunci. Satu kunci panjang berwarna tembaga untuk membuka gembok luar, satu lagi lebih pendek untuk membuka gerendel tambahan. Kunci yang ketiga, sepertinya kunci cadangan gudang. Saat membuka, dia memutar kunci panjang 2 kali, baru kemudian menarik gerendel horizontal di tepi pintu. Aku mengingatnya dengan cepat. 2 putaran. Tarik gerendel. Tangan kanan memegang kunci, gemboknya tergantung sedikit miring ke kiri. Detail-detail kecil yang dalam keadaan normal tidak akan kuperhatikan, tapi saat ini bisa menjadi jalan hidup. Ibu Lestari menyodorkan botol air. Aku tidak langsung menyambarnya.
melainkan menerima dengan kedua tangan dengan ekspresi penuh terima kasih palsu. Terima kasih, Bu. Dia menatapku, kepuasan terpancar jelas di wajahnya. Mungkin dia paling suka saat melihatku menunduk seperti ini. Dia berdeham. Ingat-ingat rasanya hari ini, lain kali jangan sampai ibu harus mendidikmu lagi. Budi, yang berdiri di belakangnya, berkata singkat, besok kita suruh dia naik dan tanda tangan. Jangan lama-lama. Nanti dia berubah pikiran. Ibu Lestari mengangguk. Iya, besok ibu siapkan. Setelah tanda tangan, urusan selesai. Kalau dia masih mau jadi menantu di sini, dia harus tahu diri. Aku menunduk sangat dalam, tidak membiarkan mereka melihat sorot mataku, tapi di dalam hati, setiap kata yang mereka ucapkan aku rekam. Aku tahu betul, saat penentuan adalah besok, mereka akan membuka pintu, membawaku ke atas, dan memaksaku menandatangani surat. Itu adalah bahaya, sekaligus satu-satunya kesempatanku untuk keluar dari posisi pasif ini. Ketika pintu besi ditutup kembali, suara kunci terdengar sama dinginnya. Tapi perasaanku sudah berbeda. Aku bukan lagi orang yang hanya bisa menggedor pintu meminta tolong. Aku duduk diam beberapa menit, mendengarkan langkah kaki mereka menjauh, lalu perlahan meminum air seteguk demi seteguk untuk memulihkan tenaga. Setelah itu, aku berpaling ke sudut gelap, menggenggam erat botol air di tangan. Di luar, mereka mengira aku sudah patah. Tapi hanya aku yang tahu, tundukku barusan bukanlah penyerahan diri. Itu adalah langkah pertama dalam permainan catur yang aku mulai. Dan sejak saat itu, serangan balikku secara resmi dimulai. Pagi hari ketiga, aku terbangun dalam keadaan setengah sadar. Tenggorokanku kering kerontang, kepala berdenyut-denyut, dan punggungku terasa pegal karena bersandar pada dinding dingin selama berhari-hari. Tapi berbeda dari 2 hari sebelumnya, di dalam diriku tidak ada lagi kepanikan. Aku sudah menunggu saat ini sejak semalam, menunggu mereka membuka pintu, menunggu mereka masuk ke dalam perangkap yang diciptakan oleh kesombongan mereka sendiri. Sekitar pukul 8 pagi, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Bukan satu, tapi 2 orang. Aku segera menundukkan wajah, mengatur napas agar terdengar lemah. Kedua tangan memegangi perut seolah benar-benar kehabisan tenaga. Suara kunci diputar, pintu besi terbuka. Cahaya yang masuk membuatku menyipitkan mata, berpura-pura tidak tahan. Budi berdiri di ambang pintu, kemejanya rapi, rambutnya tersisir, sikapnya dingin seperti orang yang akan melakukan urusan penting, bukan seperti seorang suami yang baru saja mengurung istrinya selama 3 hari. Di belakangnya ada Ibu Lestari, tangannya membawa sebuah map kecil, matanya menatapku penuh harap seolah melihat barang yang akhirnya akan menjadi miliknya. Budi melemparkan setumpuk kertas dan sebuah pulpen di hadapanku. Kertas-kertas itu jatuh ke lantai semen, beberapa lembar terlepas, memperlihatkan baris-baris tulisan yang sudah diketik, tanda tangani. Kata Budi dingin. Setelah tanda tangan, kamu boleh keluar. Kalau tidak, tinggal di sini 3 hari lagi. Dan aku peringatkan, lain kali tidak akan ada nasi dan air seperti kemarin. Aku dengan gemetar memungut kertas-kertas itu. Tanganku sengaja kubuat bergetar lebih hebat, membuat lembaran-lembaran itu berdesir. Aku mendekatkannya ke mata, berpura-pura menyipit seolah tidak bisa membaca dengan jelas. Mataku kabur, Mas. Boleh aku baca baik-baik dulu? Budi tertawa sinis. Untuk apa dibaca? Urusan surat-surat di rumah ini biar aku yang urus. Kamu cuma perlu tanda tangan. Meski mataku pura-pura rabun, pikiranku lebih jernih dari sebelumnya. Hanya dengan melirik beberapa baris pertama, aku sudah paham isinya. Itu bukan surat pernyataan maaf, bukan juga surat perjanjian menyerahkan gaji seperti yang pernah kupikirkan. Itu adalah akta pengalihan seluruh modal dan hak yang berkaitan dengan gudang kepada Budi. Sederhananya, begitu aku tanda tangan, gudang ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Darahku terasa dingin, tapi di luar aku tetap memasang ekspresi lemah. Aku memeluk tumpukan kertas itu, menatap Budi dengan tatapan yang kubuat sememelas mungkin. Kalau aku tanda tangan, Mas janji tidak akan mengganggu orang tuaku?
Pertanyaan itu membuat Budi dan Ibu Lestari terdiam sejenak. Ibu Lestari menyipitkan mata. Orang tuamu apa hubungannya? Aku menunduk. Suaraku tercekat. Sari tahu orang tua Sari pernah kasih uang untuk modal gudang ini. Kalau Sari serahkan semuanya pada Mas Budi, Sari cuma minta jangan sampai orang tua Sari terseret urusan utang atau surat-surat apapun. Mereka sudah tua, Bu, tidak akan kuat. Budi tertawa kering. Kamu pikir kamu masih punya hak menawar? Tanda tangan atau tidak, pilih sendiri. Soal orang tuamu, itu tergantung sikapmu hari ini. Selesai berkata, dia melangkah maju setengah langkah, tubuhnya menghalangi hampir seluruh jalan keluar. Ibu Lestari di belakangnya juga sudah tidak sabar. Banyak omong, cepat tanda tangani, lalu naik mandi. Bau sekali, bikin pusing lihatnya. Aku mengambil pulpen, meletakkan ujungnya di halaman terakhir, tapi tidak langsung menandatangani. Aku membiarkan tanganku berhenti di sana, gemetar untuk waktu yang lama. Aku tahu mereka mulai kehilangan kesabaran, dan aku butuh momen itu. Budi menggeram. Sari, jangan sandiwara lagi. Aku tidak punya waktu melihatmu menangis di sini. Ibu Lestari langsung menimpali, suaranya melengking. Jangan pura-pura lagi, saya tahu kamu mengulur-ulur waktu. Tanda tangani sekarang. Aku pura-pura terkejut seperti baru saja dimarahi, membuat pulpen di tanganku jatuh ke lantai. Suara pulpen yang menggelinding terdengar pelan, tapi cukup membuat mereka berdua menoleh ke bawah. Aku bergegas membungkuk untuk mengambilnya, mulutku terbata-bata. Maaf, maaf, tanganku gemetar. Tepat pada saat itu, tanganku yang satu lagi meraih ke sudut dinding, tempat yang sejak semalam sudah kuperhatikan. Ada seutas kabel listrik tua yang terkelupas di belakang kaleng cat. Itu adalah kabel untuk bola lampu dan sebuah stop kontak tambahan yang plastiknya sudah pecah. Aku tidak berniat bunuh diri. Sejak semalam, aku sudah menggunakan sobekan kain kering untuk melilit salah satu ujung tali nilon dan mengikatkannya secara longgar ke kabel itu. Yang perlu kulakukan sekarang adalah menariknya dengan kencang agar ikatan longgar itu terlepas dan menyebabkan korsleting. Aku tahu ini berbahaya, tapi jika aku tidak melakukannya, nasibku akan lebih berbahaya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menarik tali itu sekuat tenaga. Terdengar bunyi pletak yang kering, diikuti oleh percikan api kecil dari sudut dinding. Bola lampu di langit-langit berkedip-kedip cepat lalu padam. Seluruh lantai dasar menjadi gelap gulita. Ibu Lestari menjerit. Ya Tuhan, apa itu? Budi juga terkejut dan mundur selangkah. Aku langsung berteriak sekuat tenaga, kebakaran, kebakaran, kabelnya terbakar. Bau hangus yang ringan dari sudut gudang membuat situasinya terasa semakin nyata. Ibu Lestari panik. Budi, cepat lihat. Kalau gudang terbakar, kita bisa mati semua. Budi mengumpat, lalu secara refleks berlari ke dalam, menyalakan senter dari ponselnya dan menyorotkannya ke sudut dinding. Tepat pada saat itu, jalan keluar tidak lagi terhalang. Tanpa ragu, aku menyambar tong plastik bekas di dekat kakiku dan mendorongnya sekuat tenaga ke arah Budi. Tong itu menghantam lututnya, membuatnya terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Aku mengerahkan sisa tenagaku untuk berlari ke arah pintu. Budi berbalik cepat dan berhasil meraih lengan bajuku, menggeram, berani kamu. Aku mengertakkan gigi, menyentakkan tubuhku. Lengan bajuku robek, tapi aku berhasil lepas. Ibu Lestari yang berdiri di luar secara refleks mencoba menghalangi, tapi dia sudah tua dan sedang panik. Aku hanya perlu memiringkan badan untuk melewatinya. Dia mengulurkan tangan mencoba menjambak rambutku, tapi hanya berhasil menarik segenggam kecil hingga terasa perih. Aku tidak menoleh. Aku menggunakan bahuku untuk mendorongnya hingga dia terhuyung menabrak dinding. Di belakangku, Budi berteriak, Sari, berhenti. Suara langkah kakinya mengejar. Aku berlari menaiki tangga, kedua kakiku gemetar hebat, tapi di kepalaku hanya ada satu pikiran. Keluar dari gudang, keluar dari cengkeraman mereka. Sesampainya di lantai atas, cahaya matahari dari ruang tamu membuat mataku perih. 3 hari dalam kegelapan, membuat semua yang kulihat terasa kabur. Aku berpegangan pada pegangan tangga, nyaris jatuh. Tapi suara Budi di belakang menyadarkanku. Mau lari kemana kamu?
Aku belum mengizinkanmu pergi. Aku menoleh sejenak. Pria yang pernah menjadi suamiku itu sedang berlari ke arahku dengan wajah marah, tidak ada lagi citra pria baik-baik. Sementara aku, rambutku acak-acakan, baju robek, bibir pecah-pecah. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku berdiri di luar pintu gudang itu. Aku tahu, aku belum menang. Aku baru saja lolos dari kandang pertama, tapi selama aku bisa melangkah keluar, aku bukan lagi mangsa yang pasrah untuk mereka cabik-cabik. Dan pada saat itu, ketika suara teriakan Ibu Lestari di bawah masih terdengar karena takut kebakaran, aku menggenggam erat tumpukan surat pengalihan yang berhasil kubawa, lalu berlari menuju pintu utama. Aku berlari keluar dari pintu utama, kakiku terasa bukan milikku lagi. Jantungku berdebar kencang, napasku tersengal-sengal. Cahaya di luar begitu menyilaukan hingga aku harus menyipitkan mata. 3 hari dalam kegelapan membuat dunia luar terasa asing. Anehnya, begitu menghirup udara luar, aku justru berhenti berlari. Aku berdiri di teras, berpegangan pada pagar untuk menjaga keseimbangan. Tubuhku ingin lari sejauh mungkin, tapi pikiranku tidak. Sebuah pikiran yang jernih dan dingin melintas di kepalaku. Jika aku terus berlari seperti ini, aku akan selamanya menjadi korban. Aku akan hidup dalam pelarian dan ketakutan, sementara mereka tetap tenang di sana, bahkan mungkin memutarbalikkan fakta. Aku menoleh ke arah pintu. Di dalam, suara Ibu Lestari masih berteriak, suara umpatan Budi terdengar. Semua kacau. Kekacauan itu adalah sebuah kesempatan. Jika aku pergi sekarang, semuanya akan berhenti di sini. Tapi jika aku kembali, aku bisa membalikan keadaan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan melangkah masuk kembali. Ruang tamu masih sama, hanya sedikit lebih berantakan. Tasku masih tergeletak di sofa, tapi aku tidak menyentuhnya. Yang kubutuhkan sekarang bukan barang-barangku. Aku mengedarkan pandangan, dan seperti yang kuharapkan, ponsel Budi tergeletak di atas meja, layarnya masih menyala. Mungkin karena dia baru saja menggunakannya sebagai senter di gudang, aku berjalan mendekat. Tanganku sedikit gemetar, tapi gerakanku mantap. Aku mengambil ponsel itu, membuka kamera dengan cepat, dan menggantinya ke mode rekam video. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut suaranya akan ikut terekam, tapi aku tidak punya waktu untuk takut. Aku menyembunyikan ponsel itu di belakang punggungku dengan kamera mengarah ke tangga. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Budi berlari dari bawah, wajahnya memerah, matanya seolah ingin menelanku hidup-hidup. Begitu melihatku berdiri di sana, dia menggeram, "Perempuan sialan. Aku belum mengizinkanmu pergi." Aku refleks mundur, seperti reaksi orang yang ketakutan. Tapi kali ini, gerak mundurku sudah diperhitungkan. Aku melangkah pelan, menjaga jarak agar Budi maju beberapa langkah dan masuk ke dalam rekaman kamera. Aku sengaja membelakangi ponsel, sementara wajahku berhadapan langsung dengannya. "Mas, jangan begini lagi," kataku dengan suara bergetar. Budi tertawa sinis, mendekat. "Jangan bagaimana? Aku kurung kamu itu masih ringan. Kamu pikir bisa lari begitu saja?" Aku mundur selangkah lagi. Kakiku menyentuh tepi meja. Ponsel di belakangku masih terus merekam. Aku tahu aku hanya butuh beberapa detik lagi. Aku mendongak, berusaha membuat suaraku terdengar lirih tapi jelas. "Mas, Mas mau apa lagi? Mas sudah mengurungku 3 hari." Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Budi langsung maju dan menjambak rambutku dengan kasar. Rasa sakit yang tajam membuatku nyaris berteriak, tapi aku menggigit bibirku. Aku tidak melawan, aku butuh dia melakukan ini, sejelas mungkin. Budi menarik kepalaku ke belakang, setiap katanya penuh ancaman. "Masih berani buka mulut? Dengar baik-baik, kalau kamu berani bicara macam-macam di luar, aku bisa buat kamu hilang." "Paham," suaranya rendah tapi penuh ancaman. Aku tidak meronta. Aku membiarkan dia menjambakku, membiarkan kepalaku ditarik, hanya sedikit gemetar seolah benar-benar tak berdaya. Tapi di dalam, aku merekam setiap katanya, dan ponsel di belakangku juga melakukan hal yang sama. Dari arah tangga,
Ibu Lestari yang baru sampai di atas melihat kejadian itu dan langsung menambahkan, benar. Hajar saja biar kapok. Tipe seperti ini kalau tidak dikasari, nanti naik ke kepala. Suaranya tajam, tanpa niat melerai sedikit pun. Aku tahu. Ini sudah cukup. Saat Budi mengencangkan cengkeramannya, aku tiba-tiba menyentakkan tubuhku, membuatnya kehilangan keseimbangan. Aku memanfaatkan momen saat cengkeramannya melonggar karena terkejut. Aku berbalik, menyambar ponsel, dan tanpa menoleh lagi, aku berlari ke pintu. Berhenti, teriak Budi di belakang. Tapi kali ini aku tidak berhenti. Aku membuka pintu lebar-lebar, berlari menuruni teras. Setiap langkah seolah menginjak rasa takutku sendiri. Tidak ada lagi keraguan. Sesampainya di gerbang, aku hampir tersungkur. Udara luar memenuhi paru-paruku, membuatku pusing. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku benar-benar berada di luar dunia itu. Tidak ada lagi pintu besi, tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi tatapan dingin mereka. Tapi aku tahu aku belum bisa tenang. Aku bersandar pada tiang listrik di pinggir jalan, tanganku masih menggenggam erat ponsel itu, jari-jariku gemetar. Aku membuka kembali video yang baru saja kurekam. Layar menampilkan gambar Budi menjambak rambutku. Suaranya terdengar jelas, aku bisa buat kamu hilang. Di belakangnya, suara Ibu Lestari terdengar, setiap katanya tidak mungkin disangkal. Aku mematikan video itu, menarik napas dalam-dalam. Semua yang kubutuhkan sudah ada di tanganku. Aku membuka kontak, mencari sebuah nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Jariku berhenti sejenak, lalu menekan tombol panggil. Saat nada sambung berbunyi, jantungku kembali berdebar. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena aku tahu mulai saat ini aku tidak lagi sendirian. Di seberang sana, panggilan diangkat. Halo? Aku menggenggam ponsel lebih erat, suaraku serak tapi mantap. Karian, ini Sari. Aku butuh bantuanmu segera. Aku punya sesuatu. Aku bersandar di tiang listrik selama beberapa menit untuk menenangkan diri, lalu menyetop sebuah taksi dan langsung menuju sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan tempat aku baru saja membuat janji dengan Rian. Sepanjang perjalanan aku tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam erat ponsel di tanganku. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat lagi rekaman tadi. Tangan Budi menjambak rambutku, suaranya yang dingin mengancam, dan tatapan puas Ibu Lestari di belakangnya. Taksi berhenti. Aku melangkah turun, kakiku masih sedikit gemetar. Kedai kopi itu cukup sepi. Rian sudah duduk di sudut, sebuah laptop terbuka di hadapannya. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. Matanya mengamati wajahku, berhenti pada bekas lebam di pipiku dan pergelangan tanganku yang lecet. Dia tidak langsung bertanya, hanya menarik kursi untukku. Suaranya berat, "Kamu baik-baik saja?" Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Aku meletakkan ponsel di atas meja, memutar video yang baru saja kurekam, dan mendorongnya ke arahnya. Lihat ini. Satu kalimat singkat itu cukup membuat Rian paham ini bukan masalah biasa. Dia memakai earphone, lalu menunduk menonton. Ruangan terasa hening, hanya ada suara napasku dan tatapan Rian yang perlahan berubah seiring video berjalan. Saat adegan Budi mengancam, Rian menghentikan video, memutarnya kembali sekali lagi, lalu melanjutkan hingga selesai. Dia melepas earphone-nya, meletakkannya di meja. Wajahnya serius. "Sari," panggilnya. "Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Aku tertegun. Kukira semuanya sudah jelas. Mereka mengurungku, memaksaku menandatangani surat untuk merebut bagian modalku. Tapi cara Rian bicara membuat hatiku mencelos. "Maksud Kak Rian?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Rian tidak langsung menjawab. Dia memutar laptop ke arahnya, membuka beberapa tab, dan mengetikkan kata kunci yang berhubungan dengan gudang itu, nomor registrasi usaha yang kuberikan sebelumnya. Informasi mulai muncul. Dia membacanya dengan cepat, matanya berhenti di beberapa bagian. "Kamu bilang gudang ini atas nama kalian berdua, kamu dan Budi, kan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya. Modal dari aku sekitar 40%. Rian mengangguk kecil, matanya masih terpaku pada layar. Sesaat kemudian, dia menatapku lagi.
Kamu yakin Budi hanya ingin merebut bagian modalmu saja? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku membuka mulut untuk berkata yakin, tapi entah kenapa aku ragu. Aku mencoba mengingat lagi percakapan mereka yang kudengar di gudang. Sepertinya begitu. Karena mereka bilang mau mengalihkan semua kepemilikan atas nama Budi. Rian menggeleng pelan tapi tegas. Tidak. Sepertinya lebih dari itu. Dia memutar layar laptop ke arahku, menunjuk pada satu baris informasi. Gudang ini sedang dijadikan jaminan tersembunyi. Aku merasa seperti ada yang memukul tanganku. Jaminan tersembunyi? Ulangku. Hampir tidak percaya. Rian mengangguk. Iya. Bukan jaminan resmi ke bank besar, tapi semacam agunan untuk pinjaman. Dari luar, surat-suratnya terlihat normal, tapi sebenarnya aset ini sudah terikat. Aku menatap layar, tapi tulisan di depanku terasa kabur. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani surat pinjaman apapun. Aku tahu, kata Rian perlahan. Tapi karena kamu adalah pemilik bersama, jika Budi menggunakan aset bersama sebagai jaminan, kamu tetap bisa terseret dalam tanggung jawab, terutama jika kepemilikan kalian belum dipisah secara jelas. Seluruh tubuhku terasa dingin. Kepingan-kepingan puzzle di kepalaku mulai bergeser. Ini bukan lagi sekadar perebutan aset. Berapa besar pinjamannya? Tanyaku, nyaris berbisik. Rian melihat layar lagi, lalu berkata singkat, besar. Cukup besar. Sampai-sampai kalau macet, gudang ini tidak akan cukup untuk menutupi. Aku melemaskan kedua tanganku, pandanganku kosong. Jadi, semuanya jelas. Mereka mengurungku dan memaksaku menandatangani surat bukan hanya untuk merebut modalku, tapi untuk menghapus namaku dari aset itu, melegalkan kepemilikan tunggal Budi, dan dengan begitu melegalkan juga utang yang diam-diam dia buat. Jika aku tanda tangan, semuanya akan sah, dan jika utang itu meledak, bukan hanya Budi yang akan menanggung akibatnya. Tapi jika aku tidak tanda tangan, dia tidak bisa menyelesaikan prosedurnya, tidak bisa menyembunyikan pinjaman itu. Aku mengepalkan tangan, kuku-kukuku menancap ke kulit tanpa terasa sakit. Jadi, kataku perlahan, dia mengurungku, bukan untuk mendidikku, tapi untuk memaksaku tanda tangan. Agar aku ikut menanggung utangnya? Rian menatapku lurus. Benar. Dan dengan video yang baru saja kamu rekam, ditambah kondisimu yang disekap, ini bukan lagi urusan keluarga. Ini sudah memenuhi unsur pidana. Aku duduk terdiam beberapa saat. Bayangan Budi dan Ibu Lestari muncul silih berganti. Perkataan mereka, tatapan mereka, tindakan mereka, semua itu bukan lagi kemarahan sesaat. Itu adalah sebuah rencana. Sebuah rencana di mana aku nyaris menjadi pion yang dikorbankan. Aku mengangkat kepala menatap Rian, mataku tidak lagi gemetar. Kalau aku terus diam, mereka akan terus melanjutkannya, kataku. Rian mengangguk kecil. Bukan hanya melanjutkan. Mereka akan melakukannya sampai tuntas. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa takut masih ada, tapi di atasnya ada sesuatu yang lain, kejernihan pikiran dan tekad. Aku menatap tanganku, lalu perlahan mengepalkannya. Aku tidak akan lari lagi, kataku. Suaraku rendah, tapi mantap. Kali ini, aku yang akan membuat mereka membayarnya. Aku dan Rian tidak banyak bicara lagi dalam perjalanan kembali. Semua yang perlu dikatakan sudah jelas. Mobil berhenti di depan gang yang sudah sangat kukenal, tempat aku pulang pergi selama bertahun-tahun sebagai menantu, tapi kali ini rasanya sangat berbeda. Aku bukan lagi seorang istri yang pulang ke rumah, tapi seseorang yang siap menghadapi konfrontasi yang kupilih sendiri. Aku turun dari mobil lebih dulu, berhenti sejenak untuk mengatur napas. Rian berjalan di sampingku, hanya mengangguk kecil seolah memberiku kekuatan. Aku paham. Mulai dari sini, setiap kata dan tindakanku harus jelas, tegas, dan tidak ada jalan untuk mundur. Aku melangkah ke depan gerbang rumah. Semuanya masih sama, tapi hari ini tempat itu bukan lagi rumah bagiku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memanggil dengan suara keras, cukup keras untuk didengar oleh seluruh tetangga di gang itu. Mas Budi. Bu, Sari pulang.
Suaraku menggema, memantul di dinding dan menyebar ke rumah-rumah di sekitarnya. Hanya dalam beberapa detik, pintu-pintu di sekitar mulai terbuka. Ibu-ibu berdiri di teras, beberapa anak muda menjulurkan kepala dari jendela. Tatapan penasaran dan bisik-bisik mulai menyebar. Suasana menjadi tegang. Pintu rumahku terbuka kasar. Budi muncul di ambang pintu, matanya terkejut sekaligus kesal melihatku di sana. Tapi yang membuatnya lebih terkejut bukanlah aku, melainkan pria yang berdiri di sampingku. Dia menatap Rian dari atas ke bawah, lalu kembali menatapku, suaranya mengancam. "Masih berani kamu pulang?" Belum sempat aku menjawab, Ibu Lestari sudah menyerbu keluar dari dalam. Begitu melihatku, dia langsung menunjuk wajahku, suaranya melengking, "Masih berani kamu tunjukkan mukamu di sini? Pergi belum cukup malu, malah kembali lagi?" Aku berdiri tegak, tidak menghindar, tidak menunduk seperti dulu. Suaraku tenang, sampai aku sendiri terkejut. "Sari pulang untuk bicara. Biar semuanya jelas di depan semua orang." Kalimat itu baru saja selesai, bisik-bisik di sekitar semakin kencang. Beberapa orang mendekat, berdiri di dekat gerbang, jelas tidak mau ketinggalan. Budi menuruni teras, mendekatiku sedikit, suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Jangan cari gara-gara, masuk ke dalam kalau mau bicara." Aku langsung menggeleng, tanpa ragu sedetik pun. "Tidak. Hari ini kita bicara di sini, biar semua orang dengar." Hening sejenak. Tatapan Budi berubah dari marah menjadi waspada. Dia paham. Jika aku memilih bicara di luar, ini bukan lagi urusan pribadi. Tapi mungkin dia masih berpikir bisa mengendalikannya. Pada saat itu, Rian melangkah maju satu langkah, berdiri sejajar denganku. Dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya, menunjukkannya di depan wajah Budi, suaranya tenang tapi jelas, cukup untuk didengar oleh orang-orang terdekat. "Saya Rian, pengacara Ibu Sari." Hanya dengan satu kalimat itu, aku melihat Budi membeku. Hanya sedetik, tapi cukup untuk kusadari itu adalah momen pertama dia tidak lagi sepenuhnya percaya diri. Ibu Lestari masih belum paham. Dia mengerutkan kening. "Pengacara apa? Ini urusan keluarga saya, kamu jangan ikut campur." Rian tidak menjawabnya, hanya berdiri diam menatap Budi. Sementara aku perlahan mengeluarkan ponselku. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku membuka video yang sudah kurekam, tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku tetap stabil. Saya hanya ingin semua orang tahu di mana saya selama 3 hari terakhir. Aku mengangkat ponselku, menyalakan video dengan volume maksimal. Gambar yang muncul memang tidak sejernih rekaman profesional, tapi cukup untuk dilihat. Yang lebih penting, suaranya terdengar sangat jelas. "Kalau tidak mau tanda tangan, tinggal di sini 3 hari lagi." Perempuan itu harus dibuat takut. Lalu suara Budi menggema, "Tidak mungkin salah. Kalau kamu berani bicara macam-macam di luar, aku bisa buat kamu hilang." Suasana di sekitar seolah membeku selama beberapa detik, lalu diikuti oleh bisik-bisik yang riuh. "Ya ampun!" seru seorang ibu di dekatku. Seorang bapak mengerutkan kening. "Benar-benar dikurung." "Ya?" Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya membiarkan video itu berjalan sampai selesai. Ketika layar mati, aku menurunkan ponselku, menatap lurus ke arah Budi. Wajahnya tidak lagi bisa menahan ketenangan. Matanya melirik ke kerumunan, lalu kembali padaku, suaranya meninggi. "Kamu mengarang. Kamu merekayasa video itu." Aku tertawa, tawa kecil yang justru membuat beberapa orang menoleh. "Mas pikir saya bisa merekayasa suara Mas sendiri?" Tanyaku balik. Suaraku tidak tinggi tapi tajam. Budi tidak langsung menjawab. Ibu Lestari mulai panik tapi masih berusaha berteriak. "Dia gila. Dia mengarang cerita. Dia itu punya gangguan jiwa." Seorang bapak tetangga yang sudah tua melangkah maju, menatap lurus ke arah Budi. "Beberapa hari yang lalu saya dengar sendiri kamu bilang ke temanmu kalau kamu kurung istrimu biar tahu rasa. Sekarang mau menyangkal apa lagi?" Kalimat itu seperti tebasan yang memutus jalan mundur terakhir Budi. Aku tidak menyela, hanya membiarkan semuanya berjalan. Kerumunan mulai bergosip lebih keras, ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam.
Suasana bukan lagi penasaran, tapi berubah menjadi kemarahan. Budi melangkah maju ke arahku, suaranya direndahkan, nyaris berdesis. "Kamu mau apa?" Aku menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tanpa menghindar. "Aku mau kebenaran. Dan aku mau kamu berhenti." "Berhenti apa?" geramnya. "Semuanya," jawabku singkat. Tidak ada yang bicara lagi selama beberapa detik. Tapi aku tahu, sejak video itu diputar di depan semua orang, segalanya telah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang terkurung di gudang gelap. Aku sudah melangkah keluar. Dan yang lebih penting, aku telah menyeret kebenaran ke tempat terang. Dan pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bisik-bisik semakin kencang. Awalnya hanya beberapa pasang mata penasaran dari balik pintu, tapi setelah video itu diputar, para tetangga mulai keluar berbondong-bondong. Ada yang masih mengenakan celemek, ada yang menggendong anak, ada yang baru pulang kerja juga ikut berhenti. Semua menatap Budi dan Ibu Lestari dengan pandangan yang sangat berbeda. Seorang bapak tetangga yang rumahnya bersebelahan menatapku, lalu menatap Budi, suaranya bergetar karena marah. "Benar kamu kurung istrimu 3 hari, Bud?" "Ya Tuhan, kalau ada masalah suami istri itu dibicarakan, bukan dikurung seperti itu." Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke air mendidih. Komentar-komentar lain langsung bermunculan. "Pantas saja beberapa hari ini tidak lihat Mbak Sari, saya dengar suara gedor-gedor, kirain ada yang renovasi." Tega sekali. Ibu Lestari melihat situasi berbalik, wajahnya pucat pasi, tapi mulutnya masih mencoba melawan. Dia mengarang, "Dia gila, jangan percaya. Menantu saya ini sifatnya pembangkang. Dia sengaja melukai dirinya sendiri terus menuduh kami." Dia berbicara sambil mengibaskan tangannya, mencoba terlihat teraniaya, tapi suaranya sudah tidak seyakin tadi. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi sakit seperti sebelumnya. Mungkin ketika kebenaran sudah diinjak-injak sampai ke dasar, orang tidak bisa lagi menangis. Aku hanya merasa dingin. Perlahan aku menyibakkan rambut yang menutupi pipiku, memperlihatkan bekas lebam keunguan yang masih jelas. Lalu aku menarik sedikit lengan bajuku, menunjukkan bekas luka lecet di pergelangan dan telapak tanganku. Aku menatap lurus Ibu Lestari dan tersenyum tipis. "Orang gila bisa membuat lebam seperti ini sendiri ya, Bu?" Kerumunan langsung hening selama beberapa detik. Keheningan itu terasa lebih berat daripada makian. Seorang perempuan muda di dekat gerbang menutup mulutnya, matanya memerah. Seorang pria parubaya menatap Budi dengan geram. "Laki-laki kok memukul dan mengurung istri, masih berani menyangkal?" Budi berbalik ke arah pria itu. "Ini urusan rumah tangga saya. Bapak tidak usah ikut campur." Tapi suaranya terdengar gugup. Rian maju selangkah. Dia tidak meninggikan suara, tapi setiap katanya sangat jelas. "Kami telah mencatat tindakan penyekapan yang melanggar hukum, ancaman fisik, dan pemaksaan untuk menandatangani surat pengalihan aset. Video, bukti luka, dan kesaksian warga sekitar sudah cukup menjadi bukti awal." Dia berhenti sejenak, menatap Budi. "Mas Budi, jika Anda terus mengancam klien saya di depan umum seperti ini, situasinya akan menjadi lebih berat." Mendengar kata situasi lebih berat, wajah Budi berubah. Dia tidak lagi bisa mempertahankan sikap arogannya. Tapi bukannya mundur, dia malah maju dan menarik tanganku, mencoba menyeretku masuk ke dalam. "Jangan bikin malu. Kamu mau seluruh gang menertawakan kita?" Tangannya mencengkeram begitu kuat hingga pergelangan tanganku sakit. Aku menyentakkan tanganku, kali ini aku tidak menunduk atau menghindar, aku menatapnya, suaraku tajam. "Kamu takut? Waktu mengurungku di gudang, waktu bilang akan membuatku hilang. Kamu kelihatan hebat sekali." Kalimat itu membuat Budi terdiam. Seorang tetangga yang sedang merekam langsung mengarahkan kameranya lebih dekat, seolah takut ketinggalan. Ibu Lestari yang melihat ada yang merekam menjadi benar-benar panik. Dia maju mencoba merebut ponsel orang itu. "Jangan rekam, siapa suruh rekam urusan keluarga saya?" Tapi perempuan yang memegang ponsel itu mundur dan berkata, "Kenapa takut? Kalau tidak salah, kenapa takut direkam?" Kerumunan langsung riuh mendukung. Ada yang bahkan memulai siaran langsung.
Aku tidak mendorong, juga tidak melarang. Aku hanya berdiri diam, membiarkan semuanya berjalan sesuai konsekuensinya. Seumur hidupnya, Ibu Lestari suka menggunakan mulut tetangga untuk menekanku, suka pamer bahwa dia tahu cara mendidik menantu. Maka hari ini, di depan orang-orang yang sama, aku akan membiarkannya merasakan bagaimana rasanya saat kebenaran berbalik menyerangnya. Orang yang datang semakin banyak. Budi mulai melihat sekeliling, keringat membasahi dahinya. Ibu Lestari terus menarik-narik lengan baju putranya, suaranya melemah. Budi, bagaimana ini? Dia benar-benar bikin heboh. Kesombongan di wajahnya runtuh, digantikan oleh kepanikan yang menyedihkan. Lalu dia berbalik ke arahku, suaranya tiba-tiba melunak. Sari, sudahlah. Kalau ada apa-apa, kita selesaikan di dalam. Kita ini keluarga, jangan bikin malu. Aku menatap wanita di hadapanku. Beberapa menit yang lalu dia masih berteriak aku gila. Begitu opini publik berbalik, dia langsung mengubah nada bicaranya. Aku melangkah maju, menatap lurus ke matanya. Ibu masih ingat kalimat dia itu menantu saya, bukan orang lain. Wajah Ibu Lestari membeku. Kerumunan pun ikut hening. Aku melanjutkan. Kata demi kata. Waktu ibu membiarkan aku dikurung, ibu bilang aku ini menantu ibu, ibu berhak mendidikku sesuka hati. Waktu itu, ibu pernah berpikir kalau aku ini juga manusia? Bibir Ibu Lestari bergerak-gerak tapi tidak ada suara yang keluar. Budi mencoba menyela, tapi Rian hanya meliriknya tajam dan dia kembali diam. Aku menatap mereka berdua, merasa anehnya tenang. 3 hari di gudang, aku sudah banyak berpikir. Dulu aku pikir, kalau aku mengalah, keluarga akan damai. Ternyata semakin aku mengalah, kalian semakin menganggapku sebagai sesuatu yang bisa diinjak-injak. Aku berpaling ke arah kerumunan, lalu kembali menatap Ibu Lestari dan Budi. Suaraku terdengar jelas. Hari ini aku akan menunjukkan pada ibu, bahwa menantu juga manusia yang punya harga diri, punya tubuh, punya hak untuk hidup aman. Dan aku akan menuntut kalian. Kalimat terakhir itu baru saja selesai, wajah Budi pucat pasi. Ibu Lestari mundur selangkah, tangannya mencengkeram gerbang seolah takut jatuh. Sementara aku, berdiri di sana di antara tatapan para saksi, untuk pertama kalinya merasa benar-benar keluar dari bayang-bayang ketakutan. Suasana di depan gerbang belum juga reda ketika dari ujung gang terdengar suara motor berhenti. 2 orang berseragam polisi turun, satu membawa buku catatan, yang lain mengamati sekitar. Kerumunan langsung memberi jalan. Kemunculan mereka membuat bisik-bisik mereda. Seorang polisi mendekat, matanya bergantian menatapku, Budi, dan Ibu Lestari. Suaranya tegas. Siapa di sini yang disekap selama beberapa hari seperti laporan warga? Pertanyaan itu membuat suasana semakin tegang. Aku melangkah maju. Kali ini aku tidak lagi gemetar. Saya, Pak, kataku jelas. Polisi itu menatapku dari atas ke bawah, berhenti pada bekas lebam dan luka lecetku. Tatapannya berubah, bukan lagi sekadar pertanyaan prosedural. Budi langsung menyela, suaranya tergesa-gesa. Pak, ini cuma masalah keluarga, Pak. Suami istri bertengkar sedikit. Salah paham saja. Tidak ada yang serius. Dia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terlihat sangat dipaksakan. Aku tidak membiarkannya melanjutkan. Aku mengangkat ponselku, memutar kembali video itu, dan menunjukkannya kepada polisi. Salah paham tapi mengancam seperti ini, Pak? Suaraku tidak tinggi, tapi setiap katanya terdengar jelas. Rekaman suara aku bisa buat kamu hilang terdengar oleh semua orang. Polisi itu mengambil ponselku, menontonnya dengan saksama. Rekannya di belakang ikut melihat. Mereka tidak langsung berkomentar, hanya saling bertukar pandang. Tapi keheningan itu justru membuat Budi semakin gugup. Pada saat itu, seorang bapak di kerumunan maju dan berkata, "Saya dengar sendiri dia bilang ke teman-temannya mau kurung istrinya biar kapok, Pak. Bukan cuma hari ini," seorang ibu lain menimpali. "Saya juga dengar suara gedor-gedor, Pak. Kirain rumah lagi direnovasi." Kesaksian-kesaksian itu membuat cerita ini bukan lagi pengakuan sepihak. Ibu Lestari di samping Budi mulai gemetar,
menarik-narik baju putranya. Budi, bagaimana ini? Budi berbalik ke arahku, matanya penuh amarah. Bagus sekali kamu, dia menggeram. Kamu benar-benar mau bawa masalah ini sejauh ini? Aku menatapnya lurus. Bukan aku yang mendorong. Kamu sendiri yang melakukannya. Polisi itu mengembalikan ponselku, lalu beralih ke Budi. Silakan ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Ada indikasi penyekapan, perlu kami periksa lebih lanjut. Suaranya tegas. Tidak bisa ditawar. Budi membeku. Pak, ini kan. Dia mencoba lagi, tapi polisi itu mengangkat tangan. Anda bisa jelaskan semuanya di kantor. Di sini tidak akan selesai. Ibu Lestari langsung maju, suaranya memelas. Pak, tolong Pak. Dia ini menantu saya. Ada apa-apa biar kami selesaikan secara kekeluargaan. Nanti malu sama tetangga. Tapi semakin dia bicara, semakin terlihat kepanikannya. Tidak ada lagi nada memerintah seperti sebelumnya. Polisi itu menatapnya. Berkata perlahan, Ibu bisa ikut memberikan keterangan di kantor. Tapi menyekap orang selama berhari-hari itu pelanggaran hukum. Bu, bukan sekadar mendidik biasa. Kalimat itu seperti tamparan telak bagi logika yang selama ini selalu dipegang Ibu Lestari. Bisik-bisik di sekitar kembali terdengar. Rasain. Kurung orang kok dibilang mendidik. Budi mengatupkan rahangnya, menatapku untuk terakhir kali. Tatapannya bukan lagi percaya diri atau marah, tapi campuran antara murka dan putus asa. Dia berbisik. Cukup untuk ku dengar. Jangan sampai kamu menyesal. Aku tidak menghindari tatapannya. Aku menjawab dengan jelas. Yang seharusnya takut adalah kamu. Polisi memberi isyarat. Mari ikut kami. Budi tidak punya pilihan lain. Dia berbalik, setiap langkahnya terasa berat. Ibu Lestari hanya berdiri terpaku, menatap kepergian putranya dengan pandangan kosong. Sementara aku tetap di posisiku. Di sekitarku, kamera ponsel masih menyala. Aku samar-samar mendengar seseorang berkata, sudah viral ini, pasti cepat menyebar. Aku tahu. Mulai saat ini, segalanya sudah keluar dari lingkup satu rumah, satu gang, dan tidak akan ada yang bisa kembali seperti semula. Tapi yang paling kusadari saat ini adalah tatapan Ibu Lestari padaku. Bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, aku mengerti, ketakutan itu bukan karena aku, tapi karena apa yang menanti mereka di depan. Setelah polisi membawa Budi pergi, kerumunan belum juga bubar. Ada yang masih bergosip, ada yang terus merekam. Aku berdiri diam beberapa menit, lalu menoleh ke Rian. Dia berbisik, kita pergi sekarang. Terlalu lama di sini tidak baik. Aku mengangguk, melangkah pergi. Untuk pertama kalinya aku meninggalkan gerbang itu tanpa merasa ada yang menarikku kembali. Kami kembali ke kedai kopi tadi. Rian menelepon seseorang. Suaranya menjadi serius, menggunakan istilah-istilah hukum yang tidak ku mengerti. Setelah selesai, wajahnya berubah. Dia terdiam sejenak. Lalu menatapku. Lebih serius dari sebelumnya. Sari, ada masalah yang lebih besar. Aku tertegun. Yang terpikir olehku saat itu hanyalah utang yang dia sebutkan sebelumnya. Utangnya? Berapa besar? Apa ada hubungannya denganku? Tapi Rian menggeleng. Gelengan itu membuat jantungku berdebar. Bukan hanya utang. Katanya perlahan. Pinjaman itu tidak hanya atas nama Budi. Aku membeku. Maksudnya? Suaraku melemah. Rian tidak berbelit-belit. Dia membuka laptopnya, menunjukkan satu nama yang sudah diperbesar di layar. Ada satu orang lagi yang ikut tanda tangan. Aku menatap layar. Di antara baris-baris tulisan, satu nama terlihat sangat jelas, Maya, staf gudang. Nama itu terasa seperti sayatan dingin. Aku terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Maya bukan orang asing. Dia gadis yang beberapa kali disebut Budi. Setiap kali aku bertanya, dia selalu menjawab enteng, cuma karyawan, sayang. Kamu jangan banyak pikiran. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Seorang gadis muda, berpakaian rapi, bicaranya lembut dan selalu menunduk jika bertemu denganku.
Aku menatap Rian, suaraku serak. Tidak salah, kan, Kak? Dia menggeleng. Tidak salah. Dokumen pinjamannya ditandatangani oleh mereka berdua, dengan ikatan yang sangat kuat. Bukan seperti kerja sama biasa. Napas aku tercekat. Maksud Kak Rian. Aku tidak sanggup melanjutkan. Rian mengangguk pelan. Mereka memiliki utang bersama yang besar. Cara mereka menandatangani perjanjian itu, pembagian tanggung jawabnya. Hampir seperti suami istri. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku dingin. Bukan lagi rasa marah yang membara, tapi perasaan hampa yang dingin. Aku duduk diam, tapi di kepalaku, kepingan-kepingan memori mulai bermunculan. Saat-saat Budi pulang malam dengan alasan memeriksa gudang. Telepon-telepon yang dia terima di balkon, berbicara pelan lalu cepat-cepat ditutup jika aku datang. Pernah aku bertanya, "Mas sibuk sekali?" "Ya." Dia hanya tersenyum, mengelus kepalaku. "Kerjaan, sayang. Jangan banyak pikiran." Saat itu aku memilih untuk percaya. Aku tertawa kecil, tawa yang getir. Ternyata aku yang bodoh. Rian hanya diam, mendorong segelas air ke arahku. "Jadi," kataku perlahan, dia mengurungku, memaksaku tanda tangan, bukan hanya untuk merebut modalku, tapi untuk menghapus namaku dari aset, untuk melapangkan jalan bagi perempuan itu. Rian mengangguk. "Benar. Begitu namamu tidak ada lagi di surat kepemilikan, seluruh aset akan menjadi milik Budi. Saat itu, melegalkan utang atau mengalihkan hak ke orang lain akan jauh lebih mudah." Aku mengepalkan tangan. Kali ini bukan karena takut, tapi karena semuanya sudah begitu jelas. Dan jika aku menandatanganinya, saat utang itu meledak, aku tidak punya hak apa-apa, tapi masih bisa ikut terseret. "Tepat," jawab Rian singkat. "Itulah kenapa mereka butuh tanda tanganmu. Bukan karena mereka butuh kamu, tapi karena mereka butuh melegalkan langkah terakhir mereka." Aku bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Semuanya menyatu menjadi sebuah gambaran utuh yang mengerikan. Aku dikurung bukan karena membantah mertua, bukan karena tidak menyerahkan gaji, tapi karena aku adalah penghalang terakhir dalam rencana mereka. Mengurungku agar aku takut, lapar, dan lelah hingga akhirnya menyerah dan menandatangani surat penghapusan nama. Setelah itu, mereka akan memiliki segalanya. Aset, utang yang dilegalkan, dan seorang wanita baru yang siap menggantikan posisiku. Aku membuka mata. Menurut Kak Rian, sejauh mana rencana mereka? Rian berpikir sejenak. Cukup jauh. Perjanjian utang dengan orang lain itu bukan hal yang terjadi dalam semalam. Dan cara mereka memperlakukanmu menunjukkan mereka sudah tidak punya niat mempertahankan pernikahan ini. Kalimat itu seperti titik akhir. Tidak perlu bukti lagi. Aku menatap tanganku. Bekas luka dan lebam masih di sana. 3 hari di gudang bukan hanya penyekapan, itu adalah 3 hari di mana aku didorong hingga ke batas untuk bisa melihat segalanya. Aku mengangkat kepala. Tatapanku tidak lagi goyah. "Kalau begitu, bagus." Rian sedikit mengerutkan kening. "Bagus?" Aku mengangguk kecil. "Setidaknya, aku tidak perlu ragu lagi." Aku mengambil ponselku, memutar video itu sekali lagi. Suara Budi. Tatapan Ibu Lestari. Sekarang, itu bukan lagi mimpi buruk, itu adalah barang bukti. Aku meletakkan ponsel di meja, berkata perlahan tapi tegas. "Aku tidak akan lari lagi. Aku juga tidak akan menuntut hanya untuk melindungi diriku sendiri." Aku menatap lurus ke arah Rian. Kali ini, aku akan membuat mereka tidak punya jalan keluar. Aku memutuskan untuk tidak lagi menyimpan rahasia. Ada beberapa kebenaran yang jika terus disembunyikan, hanya akan merugikan diri sendiri. Dulu kupikir masalah rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara tertutup, tapi bagi Budi, diamku tidak pernah dianggap sebagai kebaikan. Itu hanya memberinya alasan untuk terus menginjak-injakku dan mempertahankan topeng suami baik-baik di mata orang lain. Rian duduk di hadapanku. "Jika kamu hanya mau menuntut soal penyekapan, bukti yang ada sudah cukup untuk menekan mereka. Tapi jika kamu mau membuktikan motif sebenarnya di balik itu, kita butuh lebih banyak data tentang uang dan wanita itu." Aku menatap layar laptop di mana nama Maya masih terpampang.
Aku mengangguk. Aku mau tahu semuanya. Dan aku mau semua orang juga tahu kenapa mereka melakukan ini padaku. Rian bekerja dengan cepat. Dia menelepon beberapa kali, mengirim beberapa permintaan verifikasi, sambil memanduku untuk memeriksa ulang semua pesan, bukti transfer, dan foto lama yang pernah kuabaikan. Ada banyak hal yang dulu kulihat tapi tidak kucurigai. Transfer-transfer kecil dengan keterangan biaya gudang, beli material, kasbon karyawan. Sekarang, setelah dicocokkan, sebagian besar ditransfer ke rekening atas nama Maya. Jumlahnya tidak terlalu besar sekali transfer, tapi jika dijumlahkan selama berbulan-bulan, angkanya cukup membuatku merinding. Rian menunjuk pada laporan rekening koran. Lihat, transfernya rutin setiap akhir bulan, tepat setelah Budi menerima pembayaran dari pelanggan. Ini tidak seperti kasbon, lebih seperti uang bulanan. Aku menatap angka-angka itu, rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Pria yang memaksaku menyerahkan gaji pada ibunya, yang memarahiku karena mengirim uang obat untuk orang tuaku, diam-diam mentransfer uang sebanyak itu pada wanita lain. Bukan hanya uang. Rian juga menemukan bukti pemesanan hotel dari email konfirmasi lama di akun Budi yang masih terhubung di salah satu perangkat lamaku. Nama-nama hotelnya tidak asing, semuanya berada di dekat area gudang. Tanggalnya cocok dengan saat-saat Budi bilang harus lembur di gudang atau bertemu klien mendadak. Beberapa tagihan bahkan mencantumkan untuk 2 orang. Aku menatap tulisan itu, tanganku terasa dingin. Apa ini semua cukup, Kak? Rian mengangguk. Cukup untuk membuktikan adanya hubungan terlarang dan motif finansial. Tapi kamu harus siap. Saat ini diungkap, mereka akan melawan dengan keras. Aku tersenyum getir. Aku sudah dikurung 3 hari. Apalagi yang bisa lebih keras dari itu? Sore itu, aku kembali lagi ke gang rumahku. Kali ini, aku tidak datang sebagai korban yang baru saja lolos, dan aku tidak sendirian. Di sampingku ada Rian. Di tangannya ada tumpukan cetakan bukti transfer, foto tagihan, tangkapan layar pesan, dan salinan dokumen pinjaman. Aku juga sudah menyimpan semuanya di ponselku. Saat aku tiba, beberapa tetangga masih berkumpul. Kabar Budi dibawa polisi sudah menyebar. Ada yang menatapku dengan iba, ada yang penasaran. Ibu Lestari berdiri di depan pintu, wajahnya kuyu, tapi matanya masih tajam. Begitu melihatku, dia langsung berkata sinis. Mau apa lagi kamu? Polisi sudah kamu panggil, tetangga sudah tahu semua. Kamu sudah puas? Aku menatapnya, tidak langsung menjawab. Aku melangkah ke tengah halaman kecil di depan rumah, tempat semua orang bisa mendengar. Aku membuka ponselku, suaraku tenang. Semua orang tahu saya dikurung. Tapi apa semua orang tahu kenapa Mas Budi mengurung saya? Pertanyaan itu membuat kerumunan hening. Wajah Ibu Lestari berubah. Tutup mulutmu. Urusan keluarga saya bukan untuk kamu umbar-umbar lagi. Aku berbalik menatapnya. Urusan keluarga? Waktu ibu membiarkan aku dikurung, ibu menyebutnya mendidik. Waktu aku mengatakan kebenaran, ibu menyebutnya mengumbar. Sebenarnya, apa yang ibu takutkan terungkap? Ibu Lestari terdiam. Aku tidak memberinya kesempatan. Aku menunjukkan foto pertama. Tangkapan layar bukti transfer dari rekening Budi ke rekening Maya. Rian memberikan salinan cetaknya pada seorang bapak tetangga. Aku berkata dengan jelas. Ini uang yang ditransfer Mas Budi ke Maya, staf gudangnya. Bukan sekali, tapi berbulan-bulan. Seorang ibu di sebelah nyeletuk, Maya yang mana? Yang suka bawa motor putih ke gudang itu? Yang lain langsung menimpali, iya benar. Saya lihat beberapa kali. Kirain karyawan biasa, bisik-bisik kembali terdengar. Aku beralih ke foto berikutnya. Tagihan hotel. Dan ini bukti pemesanan hotel. Hari-hari itu, Mas Budi bilang pada saya dia harus lembur di gudang, harus bertemu klien. Tenggorokanku tercekat sejenak, tapi aku melanjutkan. Ternyata yang dia temui bukan klien. Ibu Lestari berteriak, kamu mengarang. Kamu cemburu buta. Aku berbalik cepat, suaraku mendingin. Ibu yakin ibu tidak tahu? Dia langsung terdiam. Hanya sesaat, tapi tatapannya yang menghindar sudah mengatakan segalanya.
Aku membuka tangkapan layar pesan berikutnya. Di sana, Maya mengirim pesan. Mas, sudah beres belum urusan sama istrimu? Aku tidak mau menunggu lagi. Dan Budi menjawab, tenang saja sayang. Begitu surat gudang beres, semua milik Mas akan jadi milik kita. Aku membacakan setiap kata tanpa dilebih-lebihkan. Kerumunan menjadi riuh. Ya Tuhan, sudah selingkuh. Jahat sama istri lagi. Tepat pada saat itu, dari ujung gang terdengar suara motor. Budi pulang. Mungkin dia baru saja diizinkan pulang sementara setelah pemeriksaan awal. Wajahnya tegang, kemejanya kusut. Tapi ketika dia melihatku berdiri di halaman, melihat tumpukan kertas di tangan Rian, melihat tatapan sinis para tetangga, Budi membeku. Aku menatapnya lurus. Kamu pulang di saat yang tepat. Semua orang sedang mendengarkan alasan sebenarnya kamu mengurungku. Wajah Budi pucat. Dia menatap ibunya, lalu tumpukan kertas di tangan Rian. Dari mana kamu dapat semua itu? Pertanyaan itu sama saja dengan pengakuan. Rian langsung menimpali, Anda tidak menyangkal isinya, hanya bertanya sumbernya, saya catat itu. Budi kaku. Ibu Lestari panik menarik-narik lengan putranya. Budi, jangan bicara lagi. Tapi sudah terlambat. Aku mendekatinya sedikit. Kamu mengurungku untuk memberi jalan pada perempuan itu, kan? Budi membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Aku melanjutkan. Kamu memaksaku menandatangani surat gudang bukan untuk bisnis. Kamu mau mengambil bagianku. Menutupi utangmu dengan Maya, lalu menyingkirkanku dari rumah. Suasana hening senyap. Budi akhirnya berhasil mengeluarkan suara, terdengar lemah. Sari, dengarkan penjelasanku. Aku tertawa, senyum yang terasa asing bahkan untuk diriku sendiri. 3 hari di bawah sana, apa kamu pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Dia menunduk. Dan pada saat itu, citra suami patriarkis yang suka mendidik istri agar takut, runtuh total di depan semua orang. Tanpa perlu kumaki, tanpa perlu kutangisi, diamnya adalah pengakuan yang paling jelas. Setelah sore itu, segalanya tidak lagi berada dalam kendali Budi dan ibunya. Apa yang kuungkapkan di depan umum bukan hanya menjadi buah bibir, tapi juga menjadi bukti tambahan bagi Rian untuk segera melengkapi berkas tuntutan. Malam itu, Rian menyusun laporan resmi, melampirkan video ancaman Budi, foto-foto luka, kesaksian awal beberapa tetangga, dan seluruh dokumen terkait pinjaman ilegal dan perselingkuhan. Keesokan paginya, aku dan Rian mendatangi kantor polisi. Kali ini aku tidak lagi datang sebagai wanita yang baru lolos dari gudang. Aku mengenakan kemeja rapi, rambutku diikat, tanganku membawa map berisi berkas yang tebal. Saat petugas menanyakan kembali kejadiannya, aku menceritakan semuanya dengan perlahan dan jelas. Rian meletakkan dokumen di meja. Kami meminta verifikasi atas tindakan penyekapan, ancaman, pemakasan pengalihan aset, serta indikasi penipuan dalam pinjaman yang melibatkan aset bersama. Petugas yang menerima laporan itu membuka lembar demi lembar. Sikapnya menjadi jauh lebih serius saat melihat bukti transfer, perjanjian utang, dan pesan antara Budi dan Maya. Berita di kompleks menyebar lebih cepat dari dugaanku. Dalam semalam, video Budi menjambaku sudah dibagikan di grup-grup warga. Ada yang bersimpati padaku, ada yang menghujat Budi, ada yang menyindir Ibu Lestari yang dulu suka pamer cara mendidik menantu. Harga diri yang selama ini dia agung-agungkan, hancur dalam sehari. Tapi pukulan terberat belum berhenti. Siangnya, Rian mendapat kabar bahwa pihak bank dan pemberi pinjaman sedang meninjau ulang jaminan gudang tersebut. Karena ada indikasi salah satu pemilik dipaksa menyerahkan haknya, pinjaman itu langsung masuk dalam status pemeriksaan khusus. Artinya, Budi tidak bisa lagi memutar uang, tidak bisa lagi melegalkan surat-suratnya, dan tidak bisa lagi menggunakan gudang itu sebagai tameng. Sore itu, Budi meneleponku dari nomor tak dikenal. Aku menatap layar lama sebelum menjawab. Di seberang sana, suaranya terdengar serak, tidak ada lagi keangkuhan. Sari, bisa dengarkan aku. Aku diam. Dia melanjutkan, aku tahu aku salah. Tapi kalau kamu begini terus, aku bisa hancur. Bank menelepon, pemberi pinjaman menelepon,
polisi juga panggil lagi. Tolong, suruh Rian cabut laporannya. Kita selesaikan baik-baik. Aku tertawa kecil. Waktu kamu mengurungku, kenapa kamu tidak ingat kata baik-baik? Di seberang sana hening. Sesaat kemudian, Budi merendahkan suaranya, nyaris memohon. Aku terpaksa oleh ibu, aku hilaf. Soal Maya, aku akan putuskan dia. Aku bersumpah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku hanya merasa geli. Sampai saat ini dia masih ingin menyalahkan keadaan. Aku berkata singkat, kalau mau bertemu, datang ke halaman depan kompleks jam 5 sore. Bicara di depan semua orang. Budi panik. Kenapa di depan semua orang? Jangan buat aku malu lagi, Sari. Aku menjawab. Dulu kamu mengurungku di depan kebisuan seluruh rumah. Kamu pamer pada tetangga cara mendidik istri. Jadi hari ini, kalau kamu mau memohon sesuatu, katakan di tempat di mana kamu dulu merasa paling hebat. Aku langsung menutup telepon. Tepat jam 5 sore, aku kembali ke kompleks bersama Rian. Para tetangga yang melihatku langsung keluar. Budi sudah berdiri di dekat gerbang, wajahnya kuyu, matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Di sampingnya ada Ibu Lestari, penampilannya kusut. Begitu melihatku, Budi bergegas mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Rian berdiri di sampingku, cukup untuk membuat Budi paham. Budi berhenti. Suaranya gemetar. Sari, aku salah. Kita pulang. Ya, kita bicara di rumah. Aku akan perbaiki semuanya. Aku menatapnya. Mau bicara apa? Katakan di sini. Budi melirik sekeliling, melihat puluhan pasang mata menatapnya. Wajahnya semakin pucat. Kamu harus memaksaku sampai sejauh ini? Tidak. Jawabku cepat. Kamu sendiri yang berjalan sampai ke sini. Tiba-tiba Ibu Lestari maju, air matanya berlinang. Dia tidak lagi menunjuk-nunjuk wajahku. Dia menangkupkan kedua tangannya. Sari, Ibu mohon nak. Ibu salah. Ibu sudah tua, emosian. Tolong jangan tuntut lagi. Kalau Budi kenapa-kenapa, hancur keluarga ini. Aku menatapnya. Hatiku sedingin es. Wanita yang pernah berkata, dia itu menantu saya, bukan orang lain. Sekarang memohon belas kasihan. Aku bertanya perlahan. Ibu memohon karena ibu kasihan padaku. Atau karena ibu takut anak ibu di penjara? Ibu Lestari tercekat. Satu pertanyaan itu sudah menjawab segalanya. Budi menunduk. Aku mohon, Sari. Aku masih punya utang itu. Kalau semuanya dibekukan, aku tidak akan sanggup. Maya. Maya juga sudah pergi. Dia memblokir nomorku. Mendengar itu, aku justru merasa sangat ironis. Wanita yang ingin dia masukkan ke dalam hidupnya, menghilang begitu ada masalah. Sementara istri yang dia kurung selama 3 hari, kini menjadi orang yang dia harapkan pertolongannya. Aku diam sejenak, menatap ibu dan anak itu. Budi menunduk dalam, Ibu Lestari menangis terseduh-seduh. Aku tidak merasa puas seperti yang kubayangkan. Aku hanya merasa lelah. Lelah karena sebuah pernikahan yang sudah busuk hingga ke akar, yang pernah kucoba pertahankan sekuat tenaga. Akhirnya aku berkata, sangat pelan, tapi cukup untuk mereka dengar, sudah terlambat. Ibu Lestari membeku. Budi mengangkat kepala, matanya merah. Sari. Aku memotongnya. 3 hari di gudang, tidak ada satupun dari kalian yang berpikir aku bisa mati karena sesak napas, karena kelaparan, atau karena panik. Saat itu kalian tidak merasa terlambat. Sekarang, saat polisi turun tangan, bank memeriksa, dan Maya kabur, baru kalian merasa takut. Tapi takut bukan berarti menyesal. Aku berpaling ke Rian. Dia mengerti, mengeluarkan dari mapnya surat panggilan lanjutan dari pihak berwajib dan surat tuntutan hak atas asetku. Aku menatap Budi untuk terakhir kali, berkata dengan jelas. Mulai sekarang, kalau mau bicara, bicara dengan pengacaraku. Aku tidak lagi bernegosiasi dengan air mata kalian. Angin sore berembus, membawa bisik-bisik pelan. Budi berdiri membeku. Ibu Lestari bersandar di gerbang seolah kehilangan seluruh tenaganya. Aku berbalik, melangkah pergi, di belakangku, suara tangis Ibu Lestari pecah.
Tapi kali ini, aku tidak menoleh. 3 hari di gudang telah mengajariku satu hal. Ada beberapa pintu yang sekali berhasil kau lewati, jangan pernah sekalipun kau kembali. Rian tidak banyak bicara, tapi setiap kalimat yang dibacakannya sore itu seperti palu godam yang menghantam halaman rumah. Dia membuka mapnya, suaranya tenang dan jelas. Jika pihak berwenang memverifikasi sepenuhnya, tindakan mengunci dan menahan Ibu Sari di gudang selama 3 hari dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Tindakan mengancam dan memaksa untuk menandatangani surat pengalihan aset juga akan dipertimbangkan bersama seluruh bukti yang ada. Mengenai pinjaman yang terkait dengan gudang, jika terbukti ada penipuan atau penyembunyian informasi dari pemilik bersama, tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada Ibu Sari. Budi berdiri di hadapanku, wajahnya pucat pasi. Sebelumnya dia masih mencoba mempertahankan sedikit harga diri, masih mencoba berbicara soal suami istri, masih mencoba menarikku dengan permintaan maaf yang terlambat, tapi ketika mendengar Rian membacakan semua konsekuensinya, ketika tahu semua jalan tikus sudah ditutup, bahunya merosot. Pria yang pernah menyeretku ke gudang, yang pernah berkata aku harus dibuat takut, kini gemetar seolah dialah yang terkurung dalam kegelapan. Ibu Lestari tidak sanggup berdiri tegak. Tangannya mencengkeram gerbang besi, kuku-kukunya menggores cat yang terkelupas. Aku melihat bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Mungkin baru saat itulah dia mengerti bahwa urusan mendidik menantu dan menyelesaikan secara kekeluargaan tidak bisa menutupi sebuah tindak kejahatan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia sadar, menjadi ibu mertua tidak memberinya hak untuk menginjak-injak harga diri dan keselamatan wanita lain. Rian menutup mapnya, meletakkan selembar surat perjanjian di hadapan Budi. Anda punya dua pilihan. Pertama, terus menyangkal dan membiarkan semuanya berjalan sesuai proses hukum. Kedua, bekerja sama, menandatangani perjanjian pembagian aset sesuai dengan porsi modal Ibu Sari, berkomitmen menanggung sendiri utang yang Anda buat, dan menghentikan semua tindakan ancaman atau kontak pribadi dengannya. Budi mengangkat kepala menatapku, matanya merah, entah karena kurang tidur, takut, atau putus asa. Dia maju selangkah, tapi Rian langsung menghalanginya dengan halus. Budi berhenti, lalu tiba-tiba, dia berlutut di tengah halaman. Seluruh halaman hening, tak ada lagi bisik-bisik. Hanya ada suara angin dan napas berat pria yang pernah menjadi suamiku. Sari, suara Budi tercekat. Aku mohon, jangan penjarakan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Kamu mau bagianmu, aku kembalikan. Kamu mau cerai, aku tanda tangani. Tapi tolong, jangan buat aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Aneh. Dulu kupikir, jika hari ini tiba, aku akan merasa puas, lega, dan ingin meneriakan semua penderitaanku padanya. Tapi saat benar-benar melihat Budi berlutut, hatiku tidak merasakan kemenangan. Hanya ada kekosongan yang dingin. Sebuah pernikahan yang sampai pada titik di mana satu pihak harus berlutut memohon ampun pada yang lain. Sebenarnya keduanya sudah kehilangan terlalu banyak. Melihat putranya berlutut, Ibu Lestari terhuyung maju. Wanita yang pernah menunjuk wajahku, yang pernah melemparkan nasi dingin ke gudang, yang pernah berkata mengurung menantu itu untuk mendidiknya, kini ikut berlutut di samping Budi. Dia menangis tersedu-sedu, kedua tangannya menangkup. Ibu salah, Sari. Ibu tidak akan begitu lagi. Ibu sudah tua, emosian. Maafkan ibu, maafkan Budi. Ibu mohon. Nak, aku menatapnya lama. Di hadapanku bukan lagi ibu mertua yang galak, tapi seorang wanita tua yang gemetar ketakutan kehilangan anak, kehilangan rumah, dan kehilangan harga diri yang seumur hidup dijaganya. Tapi Iba, bukan berarti lupa. Aku mungkin tidak ingin mendorong siapapun ke jalan buntu. Tapi aku juga tidak bisa, hanya karena beberapa tetes air mata yang terlambat, menghapus 3 hari penyekapan, menghapus bekas lebam dan rasa takut yang sudah merasuk ke dalam diriku. Aku bertanya sangat pelan, 3 hari di gudang, apa kalian pernah berpikir aku akan hidup atau mati di dalam sana? Tidak ada yang menjawab. Budi menunduk dalam-dalam. Ibu Lestari terisak. Tapi tangisannya tidak lagi menggoyahkanku. Pertanyaanku jatuh di tengah halaman, ringan, tapi begitu berat hingga tak ada yang berani memungutnya.
Aku melanjutkan, hari ini, aku tidak butuh balas dendam. Aku hanya butuh keadilan. Mana yang menjadi hakku, aku ambil kembali. Utang yang kamu buat, kamu tanggung sendiri. Pernikahan ini, aku akhiri. Rian memberiku pulpen. Aku menerimanya, menandatangani surat gugatan cerai dan perjanjian pembagian aset. Goresan penaku tidak lagi gemetar seperti hari pertama di gudang, tegas, jelas, dan mantap. Budi menatap tanda tangan itu, air matanya jatuh ke lantai halaman. Setelah hening yang sangat lama, dia juga mengambil pulpen dan menandatanganinya. Tangannya gemetar, tapi akhirnya dia membubuhkan namanya. Ibu Lestari menutupi wajahnya dan menangis. Tak seorang pun di kerumunan yang membelanya lagi. Orang-orang yang dulu diam menyaksikan aku diperlakukan buruk, hari ini juga diam menyaksikan akhir dari rumah itu. Mungkin semua orang paham, ada kesalahan yang tidak bisa dihapus hanya dengan satu kata maaf. Aku menerima kembali surat-surat itu dari Rian, menyimpannya dengan hati-hati. Sebelum pergi, aku menoleh ke belakang, menatap rumah itu untuk terakhir kali. Di sana pernah ada nasi yang kumasak, malam-malam di mana aku menunggu suami pulang, dan entah berapa kali aku berkata pada diri sendiri untuk bersabar demi kedamaian. Tapi setelah semua ini, aku sadar, sebuah tempat yang memaksamu kehilangan harga diri untuk bisa tinggal, itu bukan lagi sebuah rumah. Aku berbalik dan melangkah pergi. Di belakangku, suara tangis Ibu Lestari pecah. Tapi kali ini, aku tidak menoleh. 3 hari di gudang telah mengajariku satu hal. Ada beberapa pintu yang sekali berhasil kau lewati, jangan pernah sekalipun kau kembali.